Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tema pada kesempatan yang berbahagia ini adalah puasa dan kepedulian sosial. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu, kata baginda Nabi, dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah ibadah haji bagi yang mampu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 pondasi dasar ini, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir semuanya berdimensi ibadah ritual yang tidak melepaskan dengan ibadah sosial. Ibadah ritual individual, syahadat harus disaksikan oleh orang yang menyatakan diri bersyahadat, lalu ada saksi. Salat, meskipun dia hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi di akhir gerakan salat ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat yang dimensi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala juga tidak lepas daripada dimensi sosial, memberikan salam keselamatan, tengok sebelah kanan dan tengok sebelah kiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat pun demikian. Harta yang kita punya itu ada hak orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui zakat mengentaskan kemiskinan, dan ini adalah ibadah sosial yang sangat tinggi. Puasa, kendati kata Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzibih, puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tetapi meskipun demikian, dimensi puasa yang Allah berkehendak mau mengatakan puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, tetapi ritual salat, ritual puasa, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat erat kaitannya dengan ibadah sosial. Bagaimana mungkin kita akan merasakan laparnya orang-orang fakir miskin yang tidak makan 1, 2, 3 hari, sementara kita tidak pernah lapar perutnya? Maka melalui ibadah puasa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji, kendati ibadah haji adalah ibadah yang paling mahal, ibadah jasmaniyah, ibadah ruhaniyah, ibadah maliyah, kendati demikian reward dari haji itu adalah mabrur, yang kata Rasulullah SAW, pahala haji mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan haji itu bisa mabrur manakala mampu mentransformasikan ibadah haji yang di tanah suci di Makkah, di Madinah, terutama di Makkah, ketika proses ibadah haji itu sholatnya dijaga, berjamaahnya dijaga, dan lain sebagainya dijaga, dan itu termanifestasikan bukan hanya di Haramain saja, bukan hanya di Makkah saja, bukan hanya di Madinah saja, tetapi kemabruran itu dibawa ke tanah
air masing-masing. Maka mabrur itu adalah kelipatan dari kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itulah mabrur. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ingin menitik beratkan kepada kita bagaimana melihat orang lain, kita tahu laparnya orang lain karena kita sendiri memang merasakan laparnya, tempaan karena pendidikan puasa. Maka Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Pendidikan apa? Bagaimana kita merasakan lapar manakala kita tidak pernah berlapar dahaga. Bagaimana rasanya haus sementara kita tidak pernah merasa haus. Maka puasa mengajarkan kita, mendidik kita untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Begitupun kalau kita membuka Al-Quran, iman kita tidak sempurna atau iman kita rasanya masih belum netap iman kita manakala belum diiringi dengan amal saleh. Maka ketika kita baca Quran, ayat-ayat yang menyinggung tentang keimanan senantiasa dipastikan selalu digandengkan dengan amal saleh. Misalnya di surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Iman, begitupun orang yang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang berpuasa, yang diwajibkan puasa adalah orang-orang yang beriman. Dan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala termanifestasikan dalam amal saleh, dan inilah kepekaan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Ramadan 1441 Hijriah kali ini. Akhirul kalamu billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.